Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bawa unit Grand Max Pickup tahun 2012. Untuk Grand Max Pickup sendiri itu ada dua mesin, 1.3 dan 1.5. Untuk 1.5 ada standar dan ada AC power steering. Tentunya ada perbedaan harga dari tipe standar dan tipe AC power steering. Oke, kita akan cek sama-sama kondisinya bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Grand Max sendiri, banyak orang yang bilang mesinnya sering overheat sama sasisnya kurang kokoh. Buat teman-teman yang punya pengalaman bawa unit Grand Max Pickup seperti ini, bisa komentar di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Untuk hari ini, kita bawa tahun 2012, ini untuk tipenya AC dan power steering. Platnya R Banyumas, pajak bulan 3 untuk habis masa plat tahun 2028. Untuk pajak per tahun, ini kisaran 1.500.000 untuk plat lokal Banyumas. Oke, langsung kita untuk cek unitnya bareng-bareng. Kita biasa cek unit itu dari depan dulu ya. Pastikan kalau kondisi depan itu dia aman, nggak ada bekas insiden. Caranya kita cek juga untuk nut-nut seperti ini. Kalau nutnya masih lempeng, dia nggak ada bekas ciri-ciri dembulan dari bagian depan, berarti dia area depan itu aman. Dan kalau kita ketok seperti ini, suaranya masih ngaleng, berarti kondisi dia masih aman. Terus kemudian kayak pelipit-pelipit seperti ini, dia masih bagus. Celah-celah bodi itu masih oke. Celah antara bodi samping sama bagian depan ini masih oke. Celah-celah pilar juga masih bagus. Bagian depan itu untuk pilar A juga masih oke. Celah-celah bodi semuanya masih oke dan bempernya itu masih utuh. Berarti dia aman. Untuk area depan dia nggak ada ciri-ciri bekas nubruk. Lampu kanan dan kiri juga warnanya sama. Nggak ada yang lebih jernih, nggak ada yang lebih kusem. Semuanya masih oke, masih bagus. Untuk bemper-bemper juga masih utuh, kondisinya seperti ini. Hanya warnanya saja, karena ini udah pemakaian cukup lama. Untuk warna memang dia pakai plastik keras seperti ini, jadi warnanya agak kusem. Cuman sebenarnya selesai ya, kalau kita semir ini bisa jadi hitam lagi dan bisa lebih keren. Lanjut ke area samping, area pipi seperti ini. Kondisi pipi juga ngaleng, cat juga masih aman, dia masih bagus. Catnya masih orisinil untuk semua body-body. Kalau dari pintu juga kita ketok seperti ini, pintunya masih ngaleng. Muter atas dan bawah. Bagian pilarnya juga masih oke. Last nitik pabrikan, bagian pelipit belakang seperti ini masih oke. Dan talang masih rapi, masih utuh, dia masih original. Bagian atap juga perlu dicek, atapnya juga masih ngaleng, masih oke. Terus lanjut kita ke area belakang. Nah, kita ketok seperti ini untuk bagian bak belakang. Itu baknya itu masih lempeng, masih oke, non dempul dan masih bagus. Memang ada sedikit luka-luka seperti ini atas dan bawah, sama sedikit kempot daerah sini. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman, untuk toleransi kita kembalikan. Lanjut kita ke daerah belakang. Bagian penutup pintu seperti ini, dia masih ngaleng juga, masih ori, masih bawaan. Pelipit-pelipit bagian belakang masih bagus, nggak ada ciri-ciri bekas nabrak. Lampu-lampu kanan dan kiri semuanya masih oke, masih bagus. Untuk yang sebelah kiri bagian baknya juga masih ngaleng, full muter, aman, dia masih catnya masih ori. Bagian samping kiri juga dia catnya masih ori juga. Kalau kita ketok seperti ini, kondisinya masih ngaleng, muter. Sampai ke bagian talang, untuk yang sebelah kiri, talangnya juga masih rapi, masih muter. Last nitik pabrikan masih ada, masih utuh, masih ori. Kanan dan kiri masih oke. Untuk celah-celah bodi bagian yang sebelah kiri, celah bodinya masih utuh, masih bagus. Bagian pipi juga masih ngaleng. Pilar A masih utuh, pilar B masih utuh. Untuk pelipit bagian belakang juga masih ori. Nah, lanjut kita sekarang cek untuk bagian deck. Karena yang namanya pickup itu selain sasis, mesin, itu bagian deck juga penting. Nah, ini decknya karena dia tahun 2012, memang dia udah sering untuk pemakaian, untuk muatan seperti ini. Jadi dia untuk baknya ini udah mengelupas untuk catnya. Untuk baknya sebenarnya dia masih rata, masih lempeng. Cuman ada sedikit dia gelombang-gelombang seperti itu, tapi masih cukup aman. Kalau saya rasa ini masih cukup oke. Sileran-sileran bagian samping, terus bagian kanan dan kiri masih oke, masih bagus. Hanya catnya ini mengelupas. Sebenarnya ini kalau mau disepet untuk bagian baknya, itu dia
bisa lebih bagus. Cuman ya kita pertahankan orisinilnya seperti ini, karena ini catnya untuk luar itu masih banyak yang orisinil. Nah, kita perlihatkan untuk bagian depan sini. Memang untuk area depan sini sepertinya dulu pernah keropos dan ini udah diperbaiki. Dan ini ada sepetan-sepetan seperti itu, kanan dan kiri itu sudah ada perbaikan karena dia keropos. Nah, ini kalau dari segi ban, itu keempat-empatnya bannya dia itu masih bagus, masih tebel-tebel semua, masih oke. Nah, ini pakai standar ring 13, bannya masih tebel-tebel. Kita lanjut cek untuk bagian interior. Nah, sebelum ke interior, kita cek untuk sileran-sileran bagian pintu, atas, samping, bawah. Pastikan kondisinya oke, aman, dia nggak ada bekas ciri-ciri bekas insiden. Sampai pojokan sini yang banyak keropos, dia masih bagus, masih oke. Untuk door trimnya itu masih standar, bagus, masih cukup layak. Terus kemudian lanjut ke slebor bagian depan. Nah, slebor depan sampai ke bagian risplang bagian bawah. Ini kondisinya masih utuh, pelipit-pelipit masih oke, nggak ada ciri-ciri bekas nubruk dari samping. Hanya untuk area lantai daerah sini, sepertinya ini udah ada bekas perbaikan dan ini udah diperbaiki, aman, sudah tidak ada bolong. Nah, lanjut kita ke lantai depan tengah. Untuk lantai depan tengah, kondisinya masih oke, masih bagus, masih rapi, sileran-sileran masih ada, aman, nggak ada yang keropos. Nah, kalau untuk area dashboardnya ini masih cukup oke, nggak ada yang patah, nggak ada bekas lem-leman. Untuk kisi-kisi AC, bagian kanan, kiri, tengah, itu semuanya masih bagus, aman, tidak ada yang patah. Ada audio double din juga. Untuk AC-nya dingin, kita udah coba tadi, kita pakai jalan, AC-nya dingin, oke, normal, nggak ada ciri-ciri kompresor kena, lahar juga kena, nggak ada. Ini untuk AC masih bagus, masih oke. Untuk jok, nah, untuk joknya ini masih pakai standar original bawaannya dari Grand Max. Untuk bagian dudukan sama bagian senderan semuanya masih oke, masih cukup bagus. Atap, plafon itu juga dia masih plafon bawaan, plafonnya masih bagus, masih oke, masih aman, nggak ada yang sobek. Kita lanjut ke sasis bagian kiri. Nah, sasis tengah kita cek. Untuk sasis tengah kondisinya seperti ini, dia masih aman, nitik-nitik pabrikan masih ada, sampai ke bagian belakang itu masih ori. Goresan-goresan pabrikan seperti ini masih ada, masih bagus. Sampai belakang itu untuk sasis masih ori, masih bagus. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi sasis yang sebelah kanan. Untuk sasis yang sebelah kanan pun dia kondisinya masih bagus, masih ori, masih ada nitik-nitik dari pabrikan seperti ini. Tidak ada ciri-ciri dia bekas direparasi. Untuk tangki-tangki bagian bawah pun itu dia masih utuh, nggak ada kempot-kempot, masih aman. Ban yang seperti saya sampaikan tadi, untuk belakang dan depan itu keempat-empatnya masih bagus, masih tebel. Cek juga sekarang untuk sileran-sileran bagian pintu. Nah, itu dari atas, kemudian samping, dari bawah. Kondisinya masih bagus, sileran-sileran masih utuh, masih ada, masih rapi. Untuk door trimnya juga kondisinya masih rapi, seperti ini, masih bagus, masih cukup oke. Lanjut ke daerah jok. Nah, untuk joknya dia masih oke, masih bagus, kanan dan kiri masih aman, masih oke. Terus untuk area dashboardnya dia juga masih utuh, masih rapi. Kita cek juga sekarang untuk kilometernya. Nah, untuk kilometer itu sekarang di angka 254.000 untuk tahun 2012. Sekarang kita cek juga untuk lantai-lantainya. Nah, untuk lantai bagian kanan depan, itu kanan dan kiri daerah sini sudah ada reparasian seperti ini ya. Sudah diperbaiki dan sudah aman, sudah oke, tidak bolong. Kemudian untuk lantai bagian tengah, bagian sopir seperti ini, lantainya masih utuh, masih rapi, masih oke. Sampai ke bagian bawah, plang seperti ini, untuk bagian bawah itu masih oke, masih aman. Dia nggak ada ciri-ciri bekas nubruk dari sebelah kanan bawah. Ini kondisinya masih cukup rapi, masih cukup bagus. Nah, sekarang sebelum kita cek untuk mesin, kita cek juga untuk bagian apron depan. Kalau dari luar tadi kondisinya masih bagus, masih rapi, masih mulus. Kita cek juga untuk bagian dalam, sileran-sileran seperti ini juga masih utuh, masih bagus, masih aman, nggak ada ciri-ciri dia bekas nubruk dari bagian depan. Nah, untuk kondisi apron depan seperti ini kondisinya masih rapi, daerah sini, pelipit seperti ini masih oke. Lampu-lampu juga dudukannya masih oke, masih rapi, nggak geser. Sampai ke bagian radiator dudukannya masih aman, masih rapi. Kalau untuk apron-apron depan memang ada sedikit lecet seperti ini, lecet-lecet seperti ini. Tapi ini kondisinya dia masih aman, oke, karena pelipit-pelipit masih bagus. Luar dan dalam, depan dan belakang kondisinya masih cukup rapi. Hanya ada lecet seperti ini. Kalau memang dia bekas nubruk dari bagian depan, tentunya celah-celah bodi itu sudah tidak rapi dan bagian-bagian untuk dudukan-dudukan bumper dan lampu itu sudah geser. Berarti sekarang terakhir kita tinggal cek untuk kondisi mesin bagaimana. Nah, ini untuk bagian ruang mesin. Kita udah buka, kita cek sekarang.
ada nggak rembes-rembesan oli bagian ruang mesin ya. Untuk kondisi unit ini itu bagian karter itu masih aman, dia nggak ada rembes-rembes oli. Terus kemudian lanjut ke bagian packing silinder itu juga masih aman, masih oke. Lanjut kita cek untuk oli mesinnya. Kita pastikan nggak ada ciri-ciri dia kecampur sama air radiator, itu tandanya dia blok silindernya udah ngulet alias sudah pernah overheat. Nah, untuk unit ini kondisi oli masih aman, masih bagus, masih cukup oke. Sasis juga bagian bawah jok itu masih kelihatan masih cukup oke, masih bagus. Kanan dan kiri kondisinya masih cukup aman, tidak ada yang keropos. Nah, sekarang kita tinggal starter. Kita cek untuk kondisi suaranya bagaimana, ada yang aneh-aneh apa enggak. Kita on-kan dulu, kemudian kita starter. Ini suara mesin dalam kondisi stasioner. Suaranya masih aman, masih cukup oke. Nggak ada suara ngelitik, nggak ada suara metal kena, ciri-ciri ring seher kena. Ini suaranya masih aman, masih cukup halus. Sekarang coba kita naikkan RPM sedikit, apakah ada yang janggal apa nggak suaranya. Kita geber pun suaranya masih oke, masih bagus, masih aman. Nggak ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk mesin ini insya Allah dalam kondisi aman, dalam kondisi bagus. Kalian kita cek ya untuk AC-nya. Nah, kita nyalakan AC-nya. AC-nya dingin, AC-nya oke. Terus bagian kompresor juga nggak kasar suaranya. Suaranya masih bagus, masih cukup aman. Sekarang tinggal kita cek untuk asap knalpot. Coba untuk mesinnya ada ngasep putih apa enggak? Gimana, Lur? Aman ya? Nah, masih keluar air dan yang penting adalah dia nggak ada ngasep putih. Kalau ada ngasep putih, itu biasanya dia itu tanda-tanda udah ada sedikit kebocoran. Mungkin dari ring seher atau mungkin dari seal klep yang sudah pantat gitu. Cuman tidak harus menjadi patokan seperti itu ya. Karena yang namanya ngasep putih itu biasanya kalau mesin dingin ada juga yang masih ngasep putih seperti itu. Biasanya kalau pengapian kurang bagus, kurang sempurna atau perlu dicek untuk torter bodinya dan sebagainya. Tidak mutlak apa yang tadi saya katakan itu memang harus diganti seher dan ring seher. Kalau harus ngasep putih itu benar-benar harus dicek lebih lanjut. Cuman untuk unit ini unitnya masih aman, mesinnya masih oke. Kondisi sasis, bodi, lantai-lantai dan semuanya kita udah sampaikan tadi. Cuman buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa tanyakan di kolom komentar atau enggak langsung WhatsApp di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi. Untuk unit ini kita tawarkan dengan harga 78 juta nego. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.